karyaku di wilayah Gunung Jair, kota awan. Hiduplah seorang laki-laki yang tampan, rupawan, gagah, perkasa, dan kaya raya. Beliau adalah Nabi Ayub bin Amwat, merupakan putra dari Nabi Yakub alaihi salam bin Ishak alaihi salam. Ibundanya merupakan keturunan dari Nabi Lut alaihi salam. Nabi Ayub memiliki istri-istri yang cantik jelita. Salah satu istrinya yang paling cantik adalah Ummu Rahmah, yang merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Selain itu, Nabi Ayub juga memiliki 12 anak laki-laki yang tampan dan juga cerdas. Nabi Ayub sekeluarga hidup dengan penuh kenikmatan. Beliau tinggal di rumah mewah, lahannya luas, memiliki tanah pekarangan yang ditanami oleh bunga-bunga cantik, dan banyak sekali binatang ternak. Hal ini membuat syaitan pun merasa iri pada Nabi Ayub. Ayub ini kenapa enak sekali hidupnya? Rumah mewah, harta berlimpah, istrinya cantik, anaknya pun juga rupawan. Seperti di surga saja hidupnya. Ya Allah, berikanlah Ayub cobaan seberat-beratnya. Apakah betul imannya masih kuat? Kemudian Allah pun memberikan cobaan berupa penyakit kulit yang menyerang sekucur tubuh Nabi Ayub. Berita Nabi Ayub terkena penyakit kulit sudah menyebar. Semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah, hingga para warga jijik dan enggan mendekatinya. Ayub, pergilah dari sini. Jangan sampai penyakitmu itu menular pada kami. Nabi Ayub beserta keluarganya diasingkan oleh para warga. Namun teman-teman, Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Beliau berserah diri pada Allah semata. Syaitan yang melihat ini pun merasa gemas. Tuh, Ayub ini kenapa masih kuat imannya? Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan angin. Lihatlah Ayub. Lalu teman-teman, syaitan pun mendatangkan badai topan yang memporak-porandakan kediaman Nabi Ayub. 12 anaknya yang sedang bergurau, mereka berteriak ketakutan. Abi, Umi, tolong. Bahkan ada yang naik ke atas pohon diterpang badai topan. Abi, Umi, tolong. Tiba-tiba, das! Petir menyambar, menghantam pohon, merobohkan rumah Nabi Ayub, dan menimpa 12 anak Nabi Ayub. Ummu Rahmah pun menangis histeris. Anakku! Ya Allah, selamatkan anakku. Ampunkan kami, ya Allah. Namun, takdir berkehendak lain. 12 anak Nabi Ayub meninggal seketika. Iblis sangat bergembira, namun Nabi Ayub sabar dan tabah. Beliau memperbanyak berserah diri pada Allah semata. Iblis yang melihat itu pun semakin gemaslah ya. Aduh, kenapa rencanaku gagal? Kau jangan senang dulu Ayub. Akan kubuat kau semakin menderita. Kemudian iblis dan
dan nama kuat kepada akhirnya Syaitan mengeluarkan jurus terakhirnya. Aduh, kenapa masih gagal juga? Apa lagi yang harus kulakukan? Tapi teman-teman, memang Ummu Rahma imannya tak tergoyahkan. Beliau sangat menjaga sebagai seorang istri. Semakin marah, ada nanah di tubuhnya bahkan muncul belatung. Iblis pun juga membisikkan bisikan jahat pada orang-orang sehingga tidak ada yang mau menerima Ummu Rahma bekerja. Rahma tak kuasa menahan tangisnya. Suamiku, dosa apakah yang kita perbuat hingga Allah menurunkan cobaan seberat itu? أشهد أن لا Izinkan aku gadaikan kepang rambut ini untuk bertahan. أشهد Teman-teman, atas izin Allah, akhirnya Nabi Ayub pun bisa sehat kembali. Allah juga mengganti harta bendanya serta memberi makanan lain untuk anak-anak. Nah, kesimpulannya adalah tetaplah sabar dan tawakal ketika menghadapi cobaan. Dan حي على Wassalamualaikum